Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Usai resmi gantikan Patrick Kluivert, Shin Tae-yong ospek 3 mesin gol jelang hadapi Bahrain di GBK. Mereka ialah Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, dan Ole Romeni. Trio lini depan ini siap libas Bahrain di kandang sendiri, dan siap bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Shin Tae-yong akhirnya kembali dipercaya menangani timnas Indonesia setelah Erick Thohir dan Prabowo merasa kecewa dengan kinerja Patrick Kluivert. Harapan besar yang semula diberikan kepada Kluivert berakhir antiklimaks setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi tim dan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Kluivert tidak berjalan dengan baik. Permainan yang tidak terorganisir serta kelemahan di berbagai lini membuat Indonesia kesulitan menghadapi tekanan lawan. Kini, dengan kembalinya Shin Tae-yong, optimisme mulai bangkit. Pengalaman serta pendekatan taktiknya yang lebih sesuai dengan karakter pemain Indonesia diharapkan bisa membawa perubahan positif. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan meracik strategi agar timnas Indonesia kembali tampil kompetitif di laga berikutnya. Pada sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak serius mengamati para pemain yang tengah berlatih. Ia tidak hanya memperhatikan kondisi fisik para punggawa Garuda, tetapi juga secara langsung memberikan arahan kepada beberapa pemain kunci. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat memberikan instruksi khusus kepada trio lini depan yang terdiri dari Ragnar, Eliano, dan Ole Romeni. Ketiga pemain ini mendapat sorotan lebih dari sang pelatih, yang tampaknya ingin memastikan mereka memahami skema permainan yang akan diterapkan. Melihat intensitas latihan dan perhatian khusus yang diberikan, ada indikasi kuat bahwa ketiga pemain ini akan menjadi bagian dari starting 11 saat menghadapi Bahrain. Keputusan Shin Tae-yong tentu menarik dinantikan, terutama bagaimana kombinasi lini serang ini bisa memberikan ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Ragnar Oratmangun untuk saat ini telah didapuk sebagai pemimpin lini depan timnas Indonesia. Meskipun posisi aslinya bukanlah seorang striker, tapi selain Ragnar, skuad Garuda tidak memiliki opsi lain yang lebih baik, terutama pemain-pemain dari Liga 1. Salah satu momen terbaiknya adalah saat mencetak gol di laga debutnya, saat timnas bertanding melawan Vietnam beberapa waktu lalu. Selain itu, penampilan Ragnar Oratmangun selama bermain dengan timnas memang terlihat lebih meyakinkan dibandingkan pemain lokal lain. Dia memiliki kemampuan crossing yang baik, sehingga sering diberi jatah untuk mengambil tendangan bebas atau tendangan sudut. Setelah ini, jika benar dia akan ditempatkan di lini depan, semoga itu bisa menjadi langkah untuk bisa jadi lebih baik. Eliano Reinders juga memiliki statistik yang bagus di klub. Dia resmi bergabung dengan PSC Zwolle pada Juli 2020 dan langsung tampil mengesankan di musim pertamanya. Ia bermain sebanyak 29 kali di Eredivisie dan Toto KNVB Beker, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya pemain penting dalam skuad. Di musim kedua, meskipun tidak mencetak gol, ia tetap menyuplai 3 assist dalam 26 pertandingan. Musim ketiga, ia pindah ke FC Utrecht, mencatatkan 35 penampilan dan memberikan 4 assist. Setelah satu musim, Eliano kembali ke PSC Zwolle dan bermain dalam 33 pertandingan, mencetak 3 gol dan 1 assist. Musim ini, ia telah tampil 5 kali melawan tim-tim seperti FC Utrecht dan Feyenoord. Dengan pengalaman dan konsistensinya, Reinders diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar di laga-laga mendatang. Ole Romeni juga tak kalah bagus. Dia memiliki riwayat bermain yang ciamik saat masih di Liga Belanda. Seperti yang kita ketahui, Ole Romeni resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Juli 2023. Sejak kedatangannya, ia telah tampil sebanyak 18 kali di 3 kompetisi Eredivisie, Toto KNVB Beker, dan playoff Liga Konferensi. Musim lalu, Ole berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Heracles Almelo. Memasuki musim ini, performanya meningkat signifikan.
Ia sudah bermain dalam 7 pertandingan melawan tim-tim yang tangguh di Belanda seperti PEC Zwolle, Heerenveen, NAC Breda, FC Twente, Willem II, AS Alkmaar, dan RKC Waalwijk. Tak hanya tampil, Ula juga memberikan banyak kontribusi kepada timnya, salah satunya di mana ia berhasil mencetak 2 gol. Saat ini, Ole Romeni telah bergabung dengan tim Liga 2 Inggris, Oxford United. Performanya di klub baru pun tak kalah bagusnya. Kemudian, dengan pergantian pelatih yang sudah dilakukan, lini serang yang semakin matang, serta dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengamankan 3 poin di laga berikutnya. Semua elemen sudah siap, tinggal bagaimana para pemain menerjemahkan strategi di lapangan dan menunjukkan performa terbaik mereka. Kembalinya Shin Tae-yong diharapkan membawa perubahan signifikan, terutama jika dibandingkan dengan era Patrick Kluivert yang mengecewakan. Shin Tae-yong sudah terbukti mampu meracik strategi yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia, sementara Kluivert gagal memberikan dampak positif. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong memang lebih baik dari Patrick Kluivert? Dan apakah Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, serta Ole Romeni layak mengisi posisi starter? Jika setuju, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, PSSI ternyata sudah kerjasama dengan FIFA untuk renovasi stadion di Indonesia. Stadion-stadion itu akan dibuat dengan standar resmi FIFA. Mungkinkah ini pertanda Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia? FIFA telah menyelesaikan kunjungan tahap kedua mereka dalam upaya mendukung transformasi stadion sepak bola di Indonesia pada Minggu, 15 Desember 2024. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif besar untuk meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan stadion di seluruh Indonesia, dengan tujuan menciptakan pengalaman menonton sepak bola yang lebih aman dan menyenangkan bagi para supporter. Kerjasama antara PSSI dan FIFA untuk membangun lingkungan sepak bola yang lebih aman, inklusif, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola sebagai simbol persatuan bangsa. Tahap pertama studi transformasi stadion ini dilakukan pada Mei 2024 dengan melibatkan 8 stadion. Pada tahap kedua, FIFA memperluas cakupan inspeksi ke 21 stadion yang tersebar di 12 provinsi. Inisiatif ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah melakukan renovasi stadion-stadion di Indonesia, sejalan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani antara FIFA dan PSSI saat pelaksanaan Piala Dunia U17 FIFA 2023 di Indonesia. MOU tersebut menekankan pentingnya transformasi stadion dari sisi keamanan dan keselamatan. Sebanyak 13 stadion telah dikunjungi oleh tim FIFA, di antaranya Stadion B.J. Habibie, Gelora Ratu Pamelingan, Surajaya, Demang Lehman, Maguwo Harjo, Pakansari, dan Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, Stadion Bumi Sriwijaya, Indomilk Arena, Haji di Murtala, serta Harapan Bangsa juga menjadi bagian dari inspeksi. Stadion-stadion ini sebelumnya telah direnovasi oleh pemerintah sebagai bagian dari komitmen peningkatan fasilitas olahraga di tanah air. Dalam kunjungan ini, FIFA melibatkan pakar keamanan stadion berpengalaman, seperti Ben Veenbrink dan Lavin Vignes dari FIFA Lead Regional Office Eropa. Mereka bertugas mengevaluasi kondisi stadion, memastikan renovasi telah memenuhi standar internasional, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kunjungan FIFA ini dan menyebutnya sebagai bukti nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas stadion di Indonesia. Ia berharap langkah ini tidak hanya menciptakan stadion yang memenuhi standar FIFA, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada penggemar sepak bola Indonesia. Dengan transformasi ini, PSSI dan FIFA berharap sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan semakin dipercaya sebagai olahraga yang menginspirasi dan menyatukan masyarakat. Stadion-stadion berstandar internasional ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan kompetisi lokal sekaligus menjadi tuan rumah bagi turnamen internasional di masa depan. Gacor, statistik Stefano Lillipali bersama Borneo FC di Liga 1 bikin merinding. Striker tumpul seperti Dimas Drajat dan Hoki Caraka hanya bisa gigit jari dibuatnya.
Spekulasi terkait kemungkinan bergabungnya Stefano Lillipali ke Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain naturalisasi kelahiran Belanda ini disebut-sebut masuk dalam radar Green Force, yang tengah mencari amunisi baru untuk memperkuat tim menjelang putaran kedua Liga 1 Indonesia musim ini. Setelah meninggalkan Bali United pada musim 2022, Lillipali memutuskan bergabung dengan Borneo FC. Di klub berjuluk Pesut Etam tersebut, ia terus membuktikan kualitasnya meski kini telah memasuki usia matang sebagai pesepak bola profesional. Selama berseragam Borneo FC, Lillipali tampil dalam 81 pertandingan, mencatatkan 24 gol dan 31 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa ia masih menjadi pemain yang mampu memberikan dampak besar di lapangan, khususnya di lini tengah. Pada musim ini, Lillipali telah tampil dalam 15 pertandingan Liga 1 bersama Borneo FC. Dari penampilannya tersebut, ia berhasil mencetak 2 gol dan 4 assist, kontribusi yang signifikan bagi tim. Performa konsistennya inilah yang menarik perhatian Persebaya Surabaya. Pelatih Paul Munster dikabarkan sangat tertarik mendatangkan pemain serba bisa seperti Lillipali untuk memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Lillipali dikenal sebagai pemain serbaguna yang mampu berperan di berbagai posisi, mulai dari gelandang serang, winger, hingga penyerang kedua. Kemampuannya mengatur tempo permainan, kreativitas, serta visi yang tajam menjadikannya motor serangan andalan. Kehadirannya diyakini mampu memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, aspek yang sangat dibutuhkan Persebaya untuk meningkatkan performa mereka di paruh kedua musim ini. Selain Lillipali, Persebaya juga dikaitkan dengan nama bek Filipina, Christian Rontini. Jika kedua transfer ini berhasil direalisasikan, skuad Green Force akan menjadi lebih kompetitif dalam persaingan di Liga 1. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pendukung setia Persebaya yang berharap tim kebanggaan mereka bisa kembali ke jalur kemenangan. Di level internasional, Stefano Lillipali juga memiliki rekam jejak yang cukup impresif bersama timnas Indonesia. Sejak debutnya pada tahun 2023, ia telah tampil sebanyak 29 kali, mencetak 2 gol, dan memberikan 6 assist. Pengalaman ini semakin menegaskan bahwa Lillipali adalah pemain berkelas yang dapat diandalkan dalam situasi penting. Transfer ini, jika terwujud, akan menjadi langkah strategis bagi Persebaya dalam membangun tim yang lebih solid, sekaligus memberikan angin segar bagi perjalanan karir Stefano Lillipali di sepak bola Indonesia. Mantap, penampilan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia di tahun 2024 dipuji oleh FIFA. Pemain ini langsung dapat perhatian dari klub-klub Liga Inggris. Akankah Marcel bisa pindah ke klub besar tahun ini? FIFA mengapresiasi performa gemilang Marcelino Ferdinand, pemain muda timnas Indonesia, selama kualifikasi Piala Dunia 2026 sepanjang tahun 2024. Pemain yang kini membela Oxford United tersebut tampil impresif dalam 10 pertandingan, mulai dari babak play-off, fase kedua, hingga fase ketiga. Khusus di fase ketiga, Marcelino bermain dalam 6 laga, menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Dalam 6 pertandingan fase ketiga, gelandang berusia 20 tahun ini berhasil mencetak 2 gol, keduanya tercipta saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada November lalu. Selain kontribusinya di kualifikasi Piala Dunia, Marcelino juga tampil di berbagai ajang penting lainnya, seperti Piala Asia 2023 yang berlangsung pada awal 2024 dan Piala AFF 2024. Ia bahkan memperkuat timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024 yang menjadi bagian dari kualifikasi Olimpiade 2024. Karena performanya yang cemerlang, FIFA memasukkan Marcelino dalam daftar 6 pemain paling potensial di Asia yang layak diwaspadai pada 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan usianya yang masih sangat muda dan peluang besar untuk berkembang lebih jauh, terutama dengan pengalaman debutnya di kasta kedua Liga Inggris, Marcelino diharapkan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia dan terus bersinar di kancah sepak bola internasional. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand diketahui debut bersama Indonesia U23 pada Oktober 2021 dan mencatatkan 17 kali pertandingan dengan 6 gol. Yakni saat melawan Filipina, Myanmar, Cina Taipei sebanyak 2 kali ditambah dengan assist sekali, dan juga Jordania sebanyak 2 kali.
Tahun berikutnya, Marcelino dipanggil untuk 3 event Timnas sekaligus, yakni Timnas Indonesia Senior, Timnas U20, dan Timnas U19. Bersama Timnas Senior dia mencatatkan pertandingan terbanyak yakni 27 pertandingan dengan 3 gol, yakni saat melawan Nepal, Filipina, dan Irak. Bersama U20 dia tampil 8 kali dengan 4 gol, yakni saat melawan Hong Kong sebanyak 2 kali, Vietnam, dan Moldova. Bersama Timnas U18 dia tampil sebanyak 3 kali. Dan terakhir, Marcel juga didapuk sebagai pemain Timnas U22 yang sudah mencatatkan namanya dalam 5 kali pertandingan, yakni di event SEA Games, melawan Filipina, Myanmar, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Di sini Marcel menyumbang 2 gol saat melawan Filipina dan Myanmar, serta 1 assist saat melawan Vietnam. Bukan kaleng-kaleng, Mauro Zijlstra tampil memukau bersama FC Volendam U21 sambil tunggu proses naturalisasinya usai. Erick Thohir mengaku bangga dan tak menyesal sudah rekrut pemain ini. Sementara proses naturalisasi Mauro Zijlstra masih menunggu kepastian, pemain keturunan Indonesia ini terus menunjukkan performa impresif bersama klub Belanda, FC Volendam U21. Dalam pertandingan terakhir melawan Willem II U21 yang digelar pada awal Desember lalu, Zijlstra, yang juga menjabat sebagai kapten tim, kembali menjadi sorotan dengan kontribusi krusialnya. FC Volendam U21 berhasil meraih kemenangan penting dengan skor tipis 2-1. Zijlstra membuka keunggulan timnya saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Memanfaatkan operan akurat dari Caner Demircioglu, sang striker menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol pertama. Namun, hanya berselang 3 menit, Willem II U21 berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Uriel van Aalst yang memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Volendam. Keunggulan Volendam kembali diraih pada menit ke-16 melalui gol Demircioglu, yang kali ini mendapat assist dari Daniel Beukers. Setelah itu, permainan menjadi semakin sengit dengan kedua tim saling menciptakan peluang. Zijlstra sendiri tampil selama 79 menit sebelum digantikan oleh David Petrovic. Selama berada di lapangan, ia menunjukkan perannya yang vital, tidak hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai pengatur serangan. Zijlstra nyaris menambah koleksi golnya menjelang babak pertama usai. 2 peluang emas di awal babak kedua pun gagal dimaksimalkan setelah berhasil diamankan oleh kiper Willem II U21, Karst de Leeuw. Selain itu, ia hampir mencatatkan assist melalui umpan terukurnya kepada Robin van Cruijsen. Sayangnya, gol yang tercipta dari peluang tersebut dianulir karena offside. Penampilan Mauro Zijlstra di laga ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang memiliki kemampuan serba bisa. Ketajaman di depan gawang, visi bermain, serta kepemimpinannya di lapangan memberikan dampak besar bagi timnya. Kemenangan ini juga semakin mendekatkan FC Volendam U21 ke pintu promosi. Jika mereka mampu mengalahkan Excelsior Rotterdam U21 dalam laga berikutnya, peluang promosi akan menjadi kenyataan. Sebagai pemain keturunan Indonesia yang sedang berjuang mendapatkan status WNI, performa Zijlstra tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Kehadirannya di skuad Garuda akan memberikan opsi tambahan di lini depan sekaligus memperkuat persiapan tim menghadapi tantangan kompetisi internasional. Zijlstra terus membuktikan bahwa ia layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola Indonesia. Ngeri, Fandi Ahmad diseret oleh pemain Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17. PSSI sudah tak bisa tinggal diam, langsung beri laporan ke FIFA agar segera diberi tindakan. Dan tak ada lagi kejadian menjijikan seperti ini. Timnas Indonesia U17 memulai langkahnya di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi tuan rumah Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024 di Stadion Abdullah Al-Khalifa. Laga ini menjadi ajang pembuktian awal bagi skuad Garuda Muda yang dipimpin oleh pelatih Bima Sakti. Hasilnya, Indonesia sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Matthew Baker yang tercipta di menit ke-8. Matthew, pemain muda berdarah Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi, kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu bintang masa depan timnas. Gol yang ia cetak tidak hanya mengukuhkan kepercayaan publik,
tetapi juga memberikan modal penting bagi langkah Indonesia di kualifikasi ini. Namun, pertandingan ini tidak berjalan sepenuhnya mulus. Momen kontroversial kembali terjadi, kali ini melibatkan Fandi Ahmad, salah satu pemain andalan Indonesia. Dalam sebuah duel bola, pemain Kuwait menunjukkan tindakan yang jauh dari semangat fair play dengan menarik baju Fandi hingga menyeretnya ke lapangan. Tindakan ini langsung menuai reaksi keras dari para pemain dan ofisial Indonesia, meskipun wasit Amar Abo Alo hanya memberikan kartu kuning kepada pelaku. Insiden ini menjadi sorotan, terutama mengingat tindakan serupa sering dialami timnas Indonesia, baik di level usia muda maupun senior, ketika menghadapi tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Situasi ini memunculkan kekecewaan mendalam di kalangan supporter Indonesia, yang menganggap kepemimpinan wasit dalam laga ini tidak memberikan rasa keadilan. Kejadian semacam ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi AFC, karena berpotensi mencoreng nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola. Tidak sedikit netizen Indonesia yang mendesak PSSI untuk mengambil langkah konkret dengan melaporkan kejadian ini kepada FIFA. Tindakan tegas diperlukan agar insiden serupa tidak terus berulang dan mencoreng kompetisi internasional. Selain itu, publik juga berharap AFC dapat mengevaluasi standar wasit di kawasan Asia demi menjaga kualitas dan keadilan pertandingan. Kemenangan ini tetap menjadi momen berharga bagi timnas Indonesia U17, sekaligus pengingat bahwa perjuangan mereka di kancah internasional tidak hanya melibatkan kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga mentalitas menghadapi berbagai tantangan, termasuk situasi yang kurang menguntungkan. Dengan semangat dan persiapan matang, tim Garuda Muda optimis bisa melanjutkan tren positif ini hingga fase berikutnya. Mantap, inilah formasi Indonesia versus Australia bulan Maret mendatang. Pelatih Jepang sampai kagum, Shin Tae-yong turunkan formasi menyerang dengan pemain full naturalisasi. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda, yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Pelatih Shin Tae-yong dipastikan akan menurunkan formasi terbaiknya, termasuk menggunakan kekuatan penuh pemain naturalisasi. Strategi ini diyakini dapat memberikan dampak signifikan dalam menghadapi tantangan berat di laga tandang tersebut. Keputusan Shin Tae-yong ini tak hanya mendapat perhatian dari pendukung Garuda, tetapi juga mengundang pujian dari pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan timnas Indonesia, khususnya dengan kehadiran para pemain naturalisasi yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas permainan. Menurutnya, skuad Garuda kini menunjukkan performa yang semakin solid, kompetitif, dan mampu bersaing di level Asia. Berikut ini adalah susunan pemain yang akan turunkan oleh Shin Tae-yong di laga versus Australia nanti, dengan formasi 4-3-3. Untuk posisi kiper akan dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes berhasil menciptakan momen bersejarah dalam karirnya sebagai seorang kiper. Kejadian tersebut berlangsung saat pertandingan antara FC Dallas saat bertanding melawan Inter Miami pada Januari lalu, di mana saat itu dia berhasil menepis tendangan dari salah satu pemain sepak bola terbaik dunia, Lionel Messi. Apa yang dilakukan Paes tersebut kemudian langsung viral dan melambungkan namanya. Tidak hanya itu saja, penampilan lain Paes di klub tersebut memang bagus, dan tak jarang menuai banyak pujian. Beruntungnya, sebentar lagi kita bisa menyaksikan penampilan Martin Paes di timnas Indonesia, karena kiper tersebut sudah merampungkan proses naturalisasinya pada bulan April lalu. Kemudian, untuk posisi bek Shin Tae-yong akan menurunkan 4 pemain. Yang pertama di posisi jantung pertahanan ada Jai Itzes dan juga Mees Hilgers. Jai Itzes sukses membuat publik Indonesia merasa bangga dengan aksi-aksi gemilangnya di lapangan. Salah satunya adalah saat dirinya berhasil mengecoh pemain Vietnam, saat Indonesia menjamu mereka dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Triknya dalam melindungi gawang timnas Indonesia dilakukan dengan memberi bola tipuan saat mendapat ancaman dari pemain-pemain lawan. Tidak heran, pemain satu ini pasti sudah mendapat banyak pengalaman di klubnya, yakni Venezia FC. Di samping itu, ada Mees Hilgers. Hilgers adalah sosok pemain andalan di klubnya, FC Twente. Ia telah tampil dalam 92 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist.
Selain itu, Hilgers juga berpartisipasi di kompetisi Eropa, dengan 2 penampilan di Liga Eropa dan Liga Champions, di mana ia mencetak 1 gol. Di ajang Toto KNVB Beker, ia telah bermain 3 kali. Jumlah penampilannya yang banyak menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain andalan di FC Twente. Konsistensinya dalam berbagai kompetisi bergengsi menegaskan perannya sebagai pemain kunci. Beralih ke posisi bek kanan yang akan ditempati oleh Kevin Dix. Dix adalah salah satu pemain timnas yang memiliki riwayat cukup bagus di klubnya. Bersama FC Copenhagen dia sudah bermain di beberapa kompetisi, seperti Superliga, Liga Champions, Superliga Champions Round, Oddset-Pokalen, dan kualifikasi Liga Champions. Dia terus menjadi pemain kunci bagi tim. Pengalaman Dix di FC Copenhagen semakin kaya dengan kesempatan berlaga melawan klub-klub besar Eropa, seperti Bayern Munich dan Manchester United. Pertarungan melawan tim-tim papan atas ini tidak hanya mengasah kemampuannya, tetapi juga memberikan wawasan berharga dalam karirnya. Lalu, untuk posisi bek kiri akan diisi oleh Kelvin Verdong. Kelvin Verdong dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia berhasil menciptakan peluang emas. Diketahui, Kelvin bermain untuk kali pertama di pertandingan antara Indonesia versus Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu dia turun ke lapangan hijau selama 67 menit. Kendati tidak sampai selesai, dia berhasil menciptakan peluang emas yakni hampir mencetak gol ke gawang Filipina. Sayangnya tembakan yang dia lakukan tepat di depan gawang tersebut masih membentur kaki kiper Kevin Ray. Dengan ini, Kelvin telah membuat kesan pertama yang baik di hadapan ribuan penggemar timnas Indonesia dan membuktikan bahwa dia adalah pemain sepak bola yang berbakat. Beralih ke lini tengah, Shin Tae-yong akan menurunkan 3 pemainnya, yakni Ivar Jenner, Tom Haye, dan juga Sandy Walsh. Ivar hingga saat ini masih menjadi opsi andalan bagi timnas Indonesia karena penampilannya yang luar biasa. Ivar Jenner pernah melakukan aksi cemerlang dalam pertandingan uji coba yang mempertemukan antara Indonesia versus Libya pada Januari lalu. Saat itu, Ivar menyumbang 1 assist yang kemudian berhasil dieksekusi menjadi sebuah gol oleh Yakob Sayuri. Kemudian, di babak kedua dia sanggup mengecoh 4 pemain Libya sekaligus setelah menerima umpan dari Marcelino Ferdinand. Meskipun gagal dimanfaatkan menjadi sebuah gol, poin plusnya adalah Indonesia memiliki pemain sekelas dunia dengan wujud Ivar Jenner. Kemudian, ada Tom Haye yang permainannya tak kalah berkelas. Skill Tom Haye dalam bermain bola terbukti saat dirinya mencetak 1 gol ke gawang Filipina. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia tersebut, Tom menambah skor untuk Garuda dengan gol indah yang dia ciptakan dari luar kotak penalti. Tendangan melengkung dari kaki Haye nyatanya tidak dapat dibendung oleh kiper Filipina, Kevin Ray. Sejatinya, kemampuan Tom Haye sudah terbukti saat dia berkompetisi di klubnya, yaitu SC Heerenveen, musim lalu. Tercatat dia sudah melakukan sebanyak 32 kali pertandingan, dengan torehan berupa 4 gol dan 4 assist. Jadi, sudah tidak heran dengan kehadirannya dia mampu membuat permainan timnas menjadi lebih sempurna. Dan terakhir, ada Sandy Walsh. Diketahui, Sandy Walsh dinaturalisasi menjadi WNI pada November 2022 dan segera memulai debutnya bersama tim nasional Indonesia pada tahun 2023 dalam pertandingan persahabatan melawan Turkmenistan. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan 15 penampilan bersama timnas. Dalam perjalanan karir internasionalnya, Walsh juga menyumbang 1 assist saat melawan Brunei Darussalam, serta mencetak 2 gol penting, 1 melawan Jepang dan lainnya melawan Arab Saudi. Meskipun tidak membawa kemenangan, tapi kontribusi Sandy ini berhasil mengamankan posisi timnas Indonesia. Bergeser ke lini depan, ada 3 posisi yang akan dipercayakan kepada 3 pemain. Pertama ada posisi winger kanan yang akan diisi oleh Eliano Reinders. Kemudian, ada posisi winger kiri yang akan diisi oleh Rafael Struijk. Eliano Reinders dipastikan akan turun menjadi starter setelah penampilannya yang memukau di klub PEC Zwolle. Eliano Reinders resmi bergabung dengan PEC Zwolle pada Juli 2020 dan langsung menunjukkan performa yang baik di musim pertamanya. Ia tampil sebanyak 29 kali di Eredivisie dan Toto KNVB Beker, berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi bagian penting dari skuad.
Kemudian, ada Rafael Struijk. Pemain satu ini memang selalu jadi langganan Shin Tae-yong untuk ditempatkan di lini depan. Rafael sendiri memiliki banyak pengalaman di klub, baik Brisbane Roar maupun ADO Den Haag. Rafael Struijk bergabung dengan ADO Den Haag pada musim 2021-2022 dan sejauh ini telah tampil dalam 11 pertandingan, baik di Keuken Kampioen Divisie maupun di Toto KNVB Beker. Sebelum bergabung dengan tim senior, ia telah memperkuat tim kelompok umur ADO Den Haag, yaitu U18 dan U21. Dan posisi terakhir, yakni ujung tombak akan dipercayakan kepada Ula Romeni. Pemain ini juga memiliki statistik yang tak kalah mentereng. Sebelum bergabung dengan FC Utrecht, Ole pernah bermain untuk NEC Nijmegen di mana ia mencatatkan performa yang mengesankan. Selama waktunya di klub tersebut, Ula tampil sebanyak 77 kali dan berhasil mencetak 12 gol serta memberikan 8 assist. Ia berpartisipasi dalam berbagai kompetisi, termasuk Eredivisie, Toto KNVB Beker, Keuken Kampioen Divisie, Jupiler Pro, dan Jupiler League. Masa-masa Ula di NEC Nijmegen bisa dianggap sebagai puncak karirnya, di mana ia menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membangun reputasi sebagai pemain yang bisa diandalkan. Itulah daftar pemain utama yang akan diturunkan Shin Tae-yong dalam laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Skuad utama dipastikan akan diisi oleh pemain-pemain naturalisasi dan sejumlah nama andalan untuk menghadapi tantangan berat tersebut. Namun, perhatian juga tertuju pada daftar pemain pengganti yang disiapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Untuk posisi penjaga gawang, Hernando Ari dipastikan menjadi pelapis. Di sektor bek dan gelandang, terdapat nama-nama potensial seperti Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Rizky Ridho. Adapun di lini serang, Malik Rizaldi dan Ramadan Sananta siap menjadi opsi pengganti jika diperlukan. Sementara itu, beberapa pemain lainnya seperti Nadeo Argawinata, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, dan Witan Sulaiman hanya akan mengisi bangku cadangan. Hal ini diduga karena performa mereka dinilai kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir. Shin Tae-yong kabarnya menginginkan para pemain yang mampu memberikan kontribusi nyata, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pemain-pemain ini dinilai hanya mampu bermain lari-lari saja tanpa memberikan dampak signifikan, bahkan beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan tim. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari kemungkinan besar tidak akan dimasukkan dalam daftar untuk menghadapi Australia. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi performa mereka yang dianggap belum memenuhi standar tinggi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia tersebut dikabarkan cukup kecewa dengan penampilan kedua pemain ini, terutama di laga-laga sebelumnya yang kurang memuaskan. Dengan komposisi pemain yang telah disusun, Shin Tae-yong berharap strategi dan taktiknya mampu membawa hasil positif bagi timnas Indonesia di laga krusial ini.